Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya, dan tetap semangat. Kali ini jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Untuk sebelumnya jangan lupa subscribe, kemudian like, comment, and share. Oke, kita mulai. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran-ukuran data ya. Yang pertama untuk data tunggal. Nah, yang pertama mengenai rata-rata. Oke, rata-rata merupakan dapat kita hitung dari jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Contoh nomor 1, diketahui nilai ujian 5, 6, 4, 7, 3. Tentukan berapakah rata-ratanya. Yuk kita mulai. Oke, kita hitung bersama. Rata-rata simbolnya X bar semacam ini ya, itu sama dengan jumlah data. Dari atas ini ada jumlah data. Mana? Jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti data yang tersedia di nomor 1 ini kita jumlahkan. Ada 5 dijumlah dengan 6, 4, 7, dan 3. Lalu dibagi dengan banyaknya. Ada berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tinggal kita hitung 10, 10, 5, 25 dibagi 5 jadinya adalah 5. Begitu. Kemudian untuk contoh yang kedua, diketahui nilai tabel ya, tabel data tunggal. Oke, nah ini tabel data tunggal ada nilai 6, 7, 8, dan 9. Nilai 6 ada 5 orang, 7 ada 6 orang, nilainya 8 3 orang, nilainya 9 seorang. Tentukan rata-ratanya. Nah, sama ya untuk menentukan rata-rata. Berarti datanya ini kita jumlahkan. Nah, ini kan artinya 6-nya sebanyak 5. Berarti 6, 6, 6, 6, 6. Jadinya kita kalikan perpasang. 6 dikali 5, 30 ditambah 7 dikali 6, 42, 8 kali 3, 24, kemudian 9 dikali 1, 9. Dibagi dengan banyak data, ada berapa banyak? Ada 5 tambah 6 tambah 3 tambah 1, jadinya 15. Dibagi 15. Dihitung. Hasilnya adalah 105 dibagi 15 sama dengan 7. Selanjutnya adalah median. Median merupakan nilai tengah dari suatu data setelah data diurutkan. Jadinya data harus urut dulu untuk menentukan median ya. Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya, tentukan median dari 6, 6, 3, 4, 5, 7, dan 8. Nah, untuk menjawabnya, dilihat bahwa syarat dari median tadi datanya haruslah urut. Maka kita urutkan dulu. Dari yang terkecil berapa? 3, kemudian 4, 5, 6, 6, 7, dan 8. Nah, di sini terdapat 7 buah data. Maka tengah-tengahnya adalah pastinya data yang tengah ini, yaitu data ke-4. Maka nilai dari mediannya adalah 6. Oke. Selanjutnya adalah data 5, 4, 6, 8, 8, 7, 6, 6, 9, dan 3. Tentukan mediannya. Sama ya. Langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu. Nah, ini 3, 4, 5, 6-nya sebanyak 3, 1, 2, 3 jadinya 6, 6, 6. Kemudian ada 7, kemudian 8, 8-nya 2, lalu 9. Nah, tengah-tengahnya, nah ini kan ada 10 data ya. Maka tengah-tengahnya adalah data ke-5 dan data ke-6. Nah, jadinya karena datanya untuk median lebih dari 1 di antara keduanya ya, maka untuk menentukan median,
data ini kita jumlahkan lalu dibagi 2, ketemunya adalah 6. Berikutnya untuk data tunggal dalam bentuk tabel semacam ini, ada nilai 7, 6, 8, 9, dan 10. Nilai 7-nya ada 6 orang, nilai 8-nya 5 orang, 9-nya 7 orang, 10-nya 4 orang. Yang ditanyakan mediannya. Nah, langkah pertama kalau bentuknya tabel semacam ini, jumlahkan dulu frekuensinya. Nah, berapakah jumlah frekuensinya? Jumlahnya adalah 22. 22 jika kita bagi jadi 2 adalah 11 dan 11. Artinya, median kita nanti adalah merupakan data ke-11 dan data ke-12. Nah, jadi cari data ke-11 berapa ya nilainya. Nah, perhatikan. Ini kan ada nilai 7 ada 6 orang, nilai 8 ada 5 orang. Kita mencari orang ke-11. Berarti ini coba kita jumlahkan. 6 tambah 5, 11. Oh, jadi 11, data ke-11 itu nilainya adalah 8. Nah, ini. Kemudian data ke-12. Sampai sini saja sudah 11 orang, maka data ke-11 tentunya ada di sini. Berapakah nilainya? 9. Jadinya medianya 8 tambah 9 dibagi 2, 8,5. Oke. Selanjutnya modus data tunggal. Modus merupakan, nah ini nilai yang paling sering muncul. Jadi nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak itu adalah modus. Contohnya hasil pengukuran tinggi pohon seperti ini ukurannya, tentukan berapakah modusnya. Dari sini terlihat jelas bahwa modusnya adalah 120 karena munculnya paling banyak, paling sering. Oke, selanjutnya adalah kuartil. Oke, ini kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian. Nah, yang 4 bagian adalah datanya ya, bukan banyaknya kuartil. Nah, untuk menentukan kuartil itu nanti syaratnya data haruslah urut terlebih dahulu. Jadi prinsipnya kuartil sama dengan median, yaitu datanya haruslah urut. Kalau kita gambarkan, misalkan kita punya serentetan data begitu. Ini data terkecil, terus ini adalah data terbesar. Nah, data ini oleh kuartil akan dibagi menjadi 4 daerah, 4 bagian. Nah, semacam ini dengan bagian yang sama ya. Nah, jadi terdapat berapa pembagi di sini? Terdapat 3. Oh, berarti ada 3 kuartil. Ada kuartil 1, ada kuartil 2, ada kuartil 3. Kuartil 1 disebut juga dengan kuartil bawah, kuartil 3 disebut juga dengan kuartil atas. Kalau Q2 itu sama dengan kuartil tengah. Q2 itu sama dengan median, yaitu dia membagi data menjadi 2 bagian, 50%, 50%. Kemudian untuk kuartil 1 ini merupakan tengah-tengah atau median dari kirinya Q2. Nah, kalau dari data global ini di sebelah kiri dari Q1 itu data 25%, di kanannya adalah data 75%. Kuartil 3 itu merupakan median dari kanannya Q2. Nah, sebelah sini. Kalau dari global Q3 ini pembatas untuk data 75%. Yang ke sini 75, yang ke sana 25%. Begitu. Contohnya tentukan nilai kuartil dari. Nah, untuk menentukan kuartil nanti langkah pertama pastikan bahwa datanya itu haruslah urut. Nah, apakah ini sudah urut? Tentunya belum, jadi harus kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Oke, terkecilnya berapa? 5. Kemudian 6. 6-nya berapa banyak? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Lalu 7. 7-nya ada 2. Kemudian 8-nya juga 2. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, berikutnya. Untuk memudahkan menentukan kuartil, cari dulu yang tengah dulu ya, kuartil kedua dulu. Jadi kuartil 2-nya sama dengan median, yang manakah? Yang ini. Ini kuartil 2. Berikutnya, untuk menentukan kuartil 1 dan 3, nah mudah. Kalau kuartil 1 itu sama dengan mediannya sebelah kiri. Jadi, tengah-tengahnya ini yang mana? Tengah-tengahnya adalah 6 dan 6 ya, tengah-tengahnya dari sini. 6 dan 6. Jadi berapakah nilai dari Q1? 6 tambah 6 dibagi 2, yaitu 6. Berikutnya, kuartil 3, tengah-tengahnya sebelah kanan. Jadinya adalah 7 dan 8. Q3-nya 7 tambah 8 dibagi 2. 7,5. Kemudian ada contoh lagi data. Tentukan mediannya. Dilihat dulu apakah sudah urut. Belum urut, jadi kita urutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil yaitu 3, kemudian 4, 5, 6-nya 2, 7, 8-nya 2, 9-nya 2. Berikutnya tentukan apa dulu, yaitu kuartil 2. Tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya adalah data ke 5 dan 6. Nah, ini kuartil 2. Jadinya 6 tambah 7 dibagi 2, 6,5. Lalu Q1 berarti sebelah kirinya Q2, karena Q2-nya ambilnya 2 data semacam ini, maka untuk menentukan Q1 yang ini ikut dihitung. Nah, ini ikut dihitung. Nah, begini. Maka tengah-tengahnya terlihat jelas yang mana? 5. 5 adalah kuartil 1. Yang Q3 juga sama kanannya. Ini 7-nya juga ikut. Tengah-tengahnya yang mana? Tengah-tengahnya adalah 8. Oke. Itu mengenai kuartil data tunggal. Selanjutnya adalah mengenai jangkauan, lalu jangkauan interkuartil, lalu jangkauan semi interkuartil, kemudian untuk jangkauan itu diperoleh dengan cara data terbesar kita kurangkan dengan data terkecil. Kemudian jangkauan, sama-sama jangkauan. Jangkauannya kuartil, berarti juga sama. Kuartil yang besar, berapa kuartil yang besar? Yaitu Q3 dikurangi dengan kuartil yang kecil, yaitu kuartil 1. Kalau jangkauan semi itu separuh, jadi setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Itu mengenai data tunggal ya, ukuran-ukurannya semacam itu. Oke, selanjutnya untuk penyebaran data tunggal ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku, kemudian ada ragam atau varians. Yang pertama simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu bisa diperoleh dengan cara sigma itu jumlah dari nilai mutlak xi min x bar per n. Xi itu adalah setiap data, x bar adalah rata-rata.
Kemudian untuk simpangan baku diperoleh dengan cara akar dari sigma xi dikurangi x bar dikuadratkan dibagi dengan n. Nah, ini kalau yang simpangan rata-rata itu xi min x barnya dimutlak, kemudian dijumlah-jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyak data. Kalau simpangan baku, xi dan x barnya itu selisihnya dikuadratkan. Kemudian dijumlah-jumlah, lalu dibagi dengan total data, banyak data, lalu diakar. Untuk varians, itu merupakan ini di bawah tanda akar dari simpangan baku, jadinya sigma xi min x bar kuadrat per n. Oke. Contoh ya. Contoh. Misalkan terdapat data 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan berapakah simpangan rata-ratanya, kemudian simpangan bakunya, kemudian variansnya. Nah, untuk menentukan ketiga-tiganya ini, langkah pertama kita haruslah menentukan apanya dulu, yaitu rata-rata. Nah, rata-ratanya berapa? Dijumlahkan 3, 4, 5, 6, 7 dibagi banyak data 5. 25, 5 sama dengan 5. Rata-rata sudah didapatkan, kemudian tinggal masukkan. Yang pertama adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu sigma dari xi min x bar mutlak per n. Artinya bagaimana? Artinya adalah setiap data kita kurangi dengan rata-rata. Nah, datanya ada berapa saja? Ada 3. Dikurangi rata-ratanya berapa? 5. Dimutlak. Ditambah datanya berapa lagi? 4. Dikurangi 5. Mutlak. Tambah 5. 5 kurangi 5. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Mau ditulis boleh. Kemudian ditambah 6. Dikurangi 5. Kemudian ditambah 7 dikurangi 5. Dibagi dengan banyak datanya adalah 5. Selanjutnya dihitung. 3 dikurangi 5 negatif 2 karena mutlak jadinya adalah positif. 4 dikurangi 5 negatif 1 karena mutlak jadinya positif. 6 kurangi 5 1 mutlak tetap 1. 7 dikurangi 5 2 mutlak tetap 2 dibagi 5 sama dengan 6 per 5. Oke, itu simpangan rata-rata. Lalu simpangan bakunya bagaimana? Simbolnya biasanya S. Tinggal masukin aja akar dari sigma xi min x bar kuadrat per n sama dengan akar xi adalah setiap data. Datanya berapa saja? Ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi setiap data mulai dari 3 dikurangi dengan rata-rata 5 dikuadrat ditambah berapa lagi datanya? 4 dikurangi 5 dikuadrat ditambah lagi berapa datanya? 5 dikurangi 5 dikuadrat ditambah berapa lagi datanya?
6 dikurangi 5 kuadrat. Tambah lagi, berapa datanya? 7 ditambah dikurangi 5 kuadrat. Kemudian dibagi dengan totalnya data ada 5. Oke. Selanjutnya dihitung. 3 dikurangi 5 negatif 2 dikuadratkan jadinya 4. 4 kurangi 5 negatif 1 dikuadratkan jadinya 1. 5 kurangi 5 0 tetap 0. 6 kurangi 5 1 dikuadratkan jadinya 1. 7 dikurangi 5 2 dikuadratkan jadinya 4. Kemudian dibagi dengan total data 5. Dijumlahkan 10 dibagi 5 2. Jadi akar 2 adalah nilainya simpangan baku untuk data ini. Lalu untuk simpangan rata-ratanya berapa? Simpangan rata-ratanya, maksud saya ragamnya dalamnya ini tanpa akar itu ragam. Ragamnya otomatis ketemu 2. Oke. Demikian untuk ukuran-ukuran pada data tunggal.